That's my secret, Captain. Halo semuanya, kembali lagi di Saripata dengan narator kesayangan Anda Budi di sini. Yo, kali ini kita akan bahas alur cerita film Marvel The Avengers. Film ini bercerita tentang terbentuknya pasukan Marvel yang terdiri dari Captain America, Iron Man, Black Widow, Hawkeye, Thor, dan Hulk untuk mengalahkan pasukan Centauri yang dipimpin oleh Loki untuk menguasai bumi. Dan buat kalian yang belum subscribe, buruan klik subscribe dan aktifin lonceng di sampingnya biar gak ketinggalan update dari kami selanjutnya. Dan gak usah banyak bacot lagi, langsung aja kita ke filmnya. Squay. Setelah kejadian itu, Nick menemui Banner dan Tony. Ia menanyakan tentang progres mereka. Tak lama setelah itu, Captain America datang. Ia membawa sebuah senjata yang dibuat dengan tiseret, dan alat pelacak itu juga mengarah ke senjata itu. Setelah itu, Nick disudutkan. Untuk apa ia menyembunyikan semua ini dari mereka? Dan untuk apa senjata itu? Nick lalu menunjuk Thor. Setahun yang lalu, makhluk dari luar bumi menyerang dan memporak-porandakan sebuah kota kecil. Ia tahu manusia tak sendirian di alam ini. Itu sebabnya ia membuat senjata dari kubus itu. Perdebatan pun terjadi di antara mereka semua tentang kesalahpahaman itu. Di saat itu juga senjata Loki menyala. Ternyata agen Barton sudah melacaknya dan akan segera sampai ke pesawat SHIELD. Di saat semua orang berdebat yang membuat perpecah belahan di antara mereka, Barton mulai melancarkan anak panahnya. Namun orang-orang di sana masih berdebat. Banner semakin terbawa suasana yang membuat ia memegang tongkat sihir Loki. Untungnya lokasi itu sudah terdeteksi dan perdebatan itu sedikit terhenti. Tapi tiba-tiba salah satu baling-baling pesawat meledak. Mereka panik dan segera bersiap untuk bertempur. Buruknya, jika salah satu mesin mati lagi, pesawat akan bisa terbang dan mereka akan terjatuh. Nick lalu memerintahkan semua pasukan untuk siaga. Kesialan terjadi kepada Natasha, kakinya terjepit. Dan di sampingnya Banner sudah tak bisa menahan Hulk untuk keluar. Ia mencoba menenangkan Banner agar tidak berubah, tapi itu sia-sia. Keadaan tambah buruk lagi karena Barton sudah mulai masuk ke pesawat dan Hulk juga akhirnya berubah. Natasha dikejar oleh Hulk. Natasha terpukul. Untungnya Thor berhasil menabrak Hulk dan mengalihkan perhatiannya. Pertarungan pun terjadi antara Hulk dan Thor. Pertarungannya sangat epik dan ternyata Hulk tak bisa mengangkat Mjolnir. Hulk semakin tak terkendali dan menghancurkan semua yang ada. Buruknya kembali, ruangan navigasi diserang oleh pasukan Barton. Setelah itu, Nick memerintahkan pesawat untuk mencuri perhatian dari Hulk. Hulk ditembak. Tanpa pikir panjang, Hulk langsung melompat ke pesawat itu. Pesawat itu hancur dan terjatuh bersama dengan Hulk. Sedangkan Captain America dan Iron Man sedang memperbaiki baling-baling yang rusak di pesawat SHIELD. Tak lama setelah itu, pasukan Barton juga menyerang mereka. Di ruang navigasi, Barton menyerang dan berhasil menonaktifkan salah satu baling-baling lagi. Itu buruk karena pesawat tak akan bisa terbang dengan hanya 2 baling-baling yang tersisa. Lalu Iron Man langsung masuk ke baling-baling itu dan mencoba menggerakkannya secara manual. Sialnya Captain America terjatuh dari pesawat.
Thor mencoba untuk mengejar Loki, tapi ia malah ditipu oleh Loki dan masuk ke penjara. Thor pun marah dan memukul kaca pelindung. Namun itu tak boleh dilakukan, penjara akan otomatis terjatuh. Saat Loki akan menjatuhkan Thor dalam penjara itu, Bill datang dan mengancam Loki. Tapi ia ditusuk oleh Loki dari belakang dan Thor akhirnya dijatuhkan oleh Loki. Thor sekarang terombang-ambing di dalam penjara itu. Ia mencoba keluar dari kurungan itu dan akhirnya ia berhasil keluar. Di atas kembali, Loki tak tahu tentang itu dan Bill langsung menembak Loki di saat ia sedang sekarat. Di sisi lain, Natasha diperintahkan oleh Nick untuk menyerang Barton sendirian. Mereka bertarung dengan sengit dan akhirnya Natasha memenangkan pertarungan itu. Kita kembali ke posisi Iron Man. Ia masih berusaha untuk menggerakkan baling-baling pesawat. Kapten Amerika harus mengaktifkan tuas merah itu, tapi buruknya Iron Man terjepit di dalam baling-baling. Kapten Amerika mencoba untuk menggapai tuas merah itu, yang membuat Iron Man bisa keluar dari baling-baling pesawat. Di sisi lain, Loki berhasil kabur, sedangkan Bill sekarat. Bill sempat meminta maaf karena telah membiarkan Loki kabur, dan saat itu juga Bill menghela nafas terakhirnya. Mereka semua sangat bersedih karena kehilangan teman baik mereka, agen terbaik dari Nick. Lalu Nick memberikan kartu langka Kapten Amerika yang ia temukan dari jas Bill. Mereka semakin bersedih karena mereka telah tak memperdulikan Bill yang padahal ia baik kepada mereka. Nick lalu memberitahu mereka tentang sebuah ide yang dulu pernah dibuat, pembentukan The Avengers. Idenya untuk mengumpulkan orang-orang hebat dalam sebuah grup untuk pertempuran yang tak bisa dimenangkan, dan Bill mati dengan percaya ide itu. Namun Tony malah pergi dari ruangan itu. Barton diikat di sebuah ruangan. Sepertinya ia mulai sadar karena benturan yang disebabkan oleh Natasha ke kepala Barton. Sepertinya Barton sedih karena ia banyak membunuh teman. Tapi Natasha berhasil meyakinkan dia bahwa itu bukan kesalahannya, namun kesalahan Loki. Ternyata Tony menuju ke lokasi kematian dari Bill. Tony menyalahkan kematian Bill itu karena ulahnya sendiri. Kenapa ia tak menunggu mereka untuk mengalahkan Loki? Tony berkata seperti itu padahal ia sedih karena kematian Bill. Lalu Rogers menyimpulkan rencana Loki yang ternyata benar untuk memecah belah mereka. Di sisi lain, alat pemancar itu sudah selesai dibuat dan ditempatkan di atas perusahaan dari Tony Stark. Para pasukan The Avengers bersiap. Mereka berangkat tanpa sepengetahuan dari Nick, tapi Nick tahu kejadian itu dan ia akan membantu mereka dengan sebisanya. Tony sampai ke perusahaannya. Di sana ada Dr. Selvig dan alat itu. Sontak Tony langsung menembak alat itu. Ledakan muncul, mereka berdua terlempar. Lalu Tony akan menjalankan rencana B. Setelah itu, Tony masuk ke perusahaannya dengan santai. Loki datang dan mengancam Tony dengan perkataannya. Ternyata Tony sedang mengalihkan perhatian Loki agar ia bisa memakai gelangnya. Setelah itu, Loki memberitahu Tony bahwa ia memiliki pasukan Chitauri yang sangat banyak. Namun Tony tak masalah dengan itu, karena The Avengers akan mengincar Loki, bukan pasukannya. Loki lalu mencoba menyihir Tony dengan tongkatnya. Tak terjadi apa-apa. Loki lalu marah dan ia melemparkan Tony keluar dari ruangan itu. Sebuah robot meluncur, mengejar dan bergabung dengan Tony. Untungnya itu tepat waktu sebelum Tony terjatuh. Lalu Tony pun kembali dan ia langsung menembak Loki.
Di sisi lain, gerbang itu mulai terbuka. Pasukan Chitauri masuk ke bumi dengan jumlah yang sangat banyak. Tony mencoba untuk melawan mereka sendirian. Kota itu porak-poranda, tembakan di mana-mana. Thor datang dan ia meminta Loki untuk menghentikan pemancar itu. Namun Loki malah menyerang Thor. Pesawat jet Barton datang. Belum sempat mereka menembak, tapi mereka sudah ditembak oleh Loki dahulu. Pesawat itu terjatuh dan para anggota lainnya keluar. Keadaan menjadi tambah buruk. Seekor makhluk besar keluar dari portal. Makhluk itu mengeluarkan pasukan Chitauri lainnya dan membuat kekacauan yang sangat besar. Di sisi lain, Thor mencoba untuk meyakinkan Loki atas perbuatannya itu. Melihat kehancuran yang sudah terjadi, Loki dengan wajah penyesalan mengatakan bahwa sudah terlambat untuk menghentikan semua ini. Tapi ia malah menusuk Thor. Thor berhasil membanting Loki dan membuat Loki kabur dari hadapannya. Di bawah mereka, warga semakin terporak-poranda, ledakan dan tembakan di mana-mana. Barton dan Natasha diperintahkan sang Kapten Amerika untuk mengevakuasi warga di sisi jembatan. Sedangkan sang kapten akan bergerak untuk menyelamatkan yang lainnya. Kapten Amerika bergerak dengan sangat cepat menuju ke tempat kepolisian setempat. Sesampainya di sana, ia memerintahkan para polisi itu untuk mengevakuasi warga. Namun polisi itu tak mau mendengarkannya sampai para pasukan Chitauri datang ke sana untuk menyerang. Akhirnya para polisi itu menuruti kata sang kapten. Setelah itu semua pasukan The Avengers berkumpul dan mereka merencanakan harus mengincar Loki yang memimpin pasukan Chitauri itu. Banner datang dengan motor bututnya. Dan tak lama setelah itu Iron Man datang. Ia membawa monster raksasa itu ke hadapan Banner agar monster itu bisa dikalahkan. Monster itu langsung mati terkena pukulan dari Hulk. Dan akhirnya pasukan The Avengers berkumpul menjadi satu. Keadaan menjadi tambah buruk. Beberapa monster besar bermunculan kembali. Di saat itu juga sang Kapten Amerika menyusun rencana. Iron Man dan Barton akan mengawasi dan menghancurkan para pasukan Chitauri yang keluar dari perkotaan. Stark, get a lot of space, step in your tail. Thor dengan petirnya akan menghalangi monster-monster besar itu untuk keluar lagi. Dan yang lainnya akan menghancurkan monster besar itu. Rencana dijalankan, kerjasama mereka semakin membaik untuk mengalahkan pasukan Chitauri. Dr. Banner sadar dari sihir Loki dan ia melihat kekacauan yang terjadi. Sang Kapten Amerika sibuk menyelamatkan warga-warga yang disandra oleh pasukan Chitauri dan ia berhasil menyelamatkan mereka. Keadaan di SHIELD semakin memburuk. Para anggota dewan akan mengirimkan nuklir untuk mengakhiri semua ini. Tapi Nick tak setuju dengan itu karena ia yakin bahwa timnya bisa mengatasi masalah itu. Di pertempuran itu kembali, Natasha memancing Loki untuk mengejarnya. Barton lalu menembakkan anak panah ke arah Loki. Tapi Loki berhasil menangkapnya dan
ia terlempar dan Hulk langsung menabrak Loki ke dalam ruangan Tony. Loki lalu marah kepada Hulk. Ia adalah dewa yang tak sederajat dengan para manusia. Tapi Hulk langsung menangkap Loki. Natasha menghampiri pemancar itu. Di sana ada Dr. Selvage. Ia memberitahu bahwa hanya tongkat Loki yang bisa menghentikan pemancar itu dan memotong sumber daya tenaganya. Kabar baiknya, ia melihat tongkat dari Loki. Di sisi lain, Tony melawan monster raksasa itu sendirian. Ia bisa mengalahkannya dengan cara seperti Yunus. Walau monster itu dikalahkan, para pasukan The Avengers mulai kewalahan menghadapi banyaknya pasukan Chitauri yang datang. 2 pesawat nuklir telah dikerahkan tanpa seizin dari agen Nick. Untungnya Nick berhasil menembak salah satu dari pesawat itu, namun pesawat yang lainnya berhasil berangkat. Setelah itu, ia langsung menghubungi Iron Man untuk mengalihkan misil yang akan diarahkan ke kota. Natasha dan Dr. Selvage akan menghentikan portal itu. Tony melarangnya terlebih dahulu karena ada nuklir yang sudah diluncurkan. Iron Man mencoba untuk mengarahkan nuklir itu ke portal. Para warga, agen, dan istri Tony tegang melihat kejadian itu di TV. Tapi untungnya Tony berhasil membawa nuklir itu keluar angkasa. Nuklir itu meledak tepat di pesawat pasukan Chitauri, membuat para pasukan Chitauri langsung mati. Dan buruknya, Tony pingsan karena kehabisan oksigen. Ia beruntung karena ia masih sempat terjatuh sebelum portal itu tertutup seutuhnya. Namun ia tak sadarkan diri dan Hulk langsung menangkapnya. Tony masih hidup. Mereka senang atas kemenangan itu. Tony ingin sekali makan kebab setelah pertarungan ini. Tapi ada satu tugas yang belum mereka lakukan, menangkap Loki. Setelah pertempuran itu, Nick berunding dengan para dewan dan memberitahunya bahwa timnya telah berhasil. Juga Tesseract beserta Loki akan berada di tempat yang seharusnya, tempat yang jauh dari mereka, jauh dari bumi. Sekarang para Avengers akan diliburkan dan pasti mereka akan kembali saat dunia membutuhkannya. Sang komandan pasukan Chitauri memberitahu kekalahan perang itu kepada pemimpinnya. Siapakah pemimpin itu? Dan film kini tamat. Di akhir kredit scene, para Avengers merayakan kemenangan perangnya dengan memakan kebab. Dan kini akhirnya film benar-benar tamat. Pelajaran yang bisa kita ambil dari sini adalah di saat kehancuran kota sudah tuntas, makanlah kebab agar semangatmu melampaui batas. Sekian dari saya dan jangan lupa komen apa yang sudah Anda pelajari dari film ini. Goodbye dan salam sejahtera dan bye bye.